Teman-teman sekalian, kita melanjutkan penamaan surah Al-Fatihah. Tidak satupun kata Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah. Tapi kok kenapa disebut surah Al-Fatihah? Ya, karena Al-Fatihah itu di opening, pembuka surah itu sendiri. Ya. Bagaikan sebuah cover yang menggambarkan keseluruhan isi Al-Quran. Itulah wajahmu ya Allah. Fatihah artinya membuka. Jadi kita diantar dalam sebuah kata yang sangat-sangat menakjubkan. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka pintu gerbangnya adalah surah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Pintu yang sedang terbuka, bukan pintu yang sedang tertutup. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu, memang pintu Tuhan selalu terbuka. Itulah surah Al-Fatihah. Itulah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya tidak pernah tertutup. Al-Fatihah, the opening. Tidak perlu bersusah payah membuka pintu itu. Masuklah ke dalam pintu itu. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam pintu itu dengan suasana penuh kedamaian. Penyebutan berulang kali. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hanya memperkenalkan satu-satunya konsep basmalah sebagai pembuka Al-Quran, surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita nggak pernah menemukan satu konsep basmalah lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wal Qahhar dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha Keras. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim wal Mutakabbir dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Angkuh. Enggak ada itu. Bahkan setiap surah Allah membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka. Tetap dalam kapasitasnya sebagai Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah melemparkan hambanya ke dalam neraka bukan karena benci, bukan karena jengkel, bukan karena marah. Ya. Tapi covernya semua ayat adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti kita akan jelaskan perbedaan makna surah Al-Fatihah, apa yang kita pelajari di sini dan apa yang tertera dalam terjemahan. Dan apa yang dipersepsikan oleh sebagian guru-guru kita di tempat lain. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pemurah, tapi juga Tuhan Maha Pemurkah. Kenapa? Karena di situ ada ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah. Waladhalin, dan yang disesatkan oleh Allah. Enggak ada pengertian seperti itu dalam surah Al-Fatihah. Tapi selama ini alam bawah sadar kita menerima terjemahan, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau berikan nikmatan, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau murkahi. Enggak pernah Allah memperkenalkan dirinya sebagai tukang murkah. Dimurkahi di situ sebetulnya bukan Allah yang murka. Sesama makhluknya yang murka.
Ad-dhalin, bukan Allah yang menyesatkan, tetapi kita sendiri yang menyesatkan diri kita sendiri. Coba kita cari fa'ilnya dan maf'ulnya di dalam ayat terakhir itu. Hanya kesimpulan kita selama ini keliru membayangkan Allah itu Maha Pemarah dan Maha Menyesatkan. Enggak. Karena itu ikutilah materi ini sampai tuntas, maka kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan kita yang sebenar-benarnya itu adalah Tuhan Maha Pencinta. Bukan Tuhan Maha Pemarah yang memiliki neraka yang akan membakar. No. Tidak ada untungnya Allah membakar hambanya yang sudah tersungkur menyampaikan permohonan maaf terhadapnya. Penghuni neraka itu adalah mereka yang memang mau masuk neraka. Saya yakin semua yang hadir pada kesempatan kita di tempat ini tidak ada yang masuk neraka. Insya Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita sudah taubat dengan taubatan nasuha, ya apa bunyinya ayat yang pernah saya perkenalkan pada minggu lalu Bapak Ibu? Masih ingat kan? Ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hambaku. Nah, coba panggilan mesra itu. Ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang hambanya Allah? Kita semua. Ya ibadi, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Alladzina asrafu, melampaui batas itu berdosa. Mungkin seperti kita di sini. Melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Apa jawaban Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari cinta kasihku, kata Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa. Adz-dzunub itu jamak. Jami'an semuanya, sudah jamak, jami'an lagi. Sudah itu ditambahkan lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang terbebani rasa berdosa dari Allah setelah bertobat itu sama dengan menuduh Tuhan itu Maha pelit untuk menerima hambanya. Padahal Allah mendeklarasikan dalam ayat ini, no, aku menciptakan manusia dengan cinta. Ya. La taqnatu min rahmatillah, siapapun kalian setumpuk gunung dosanya itu tidak ada artinya bagi kami. Sehingga ada sebuah riwayat yang pernah saya kisahkan, pencuri kain kafan itu. Seorang pemuda meraung-raung di luar masjid Nabi. Sahabat, ya Rasulullah, ada anak muda ingin ketemu dengan Rasulullah. Mana? Tuh depan tuh masih menangis. Begitu masuk, tambah menangis dia. Di depan Rasulullah, di depan sahabat. Hei, jangan menangis. Apa masalahmu? Saya melakukan dosa besar ya Rasulullah. Ya, betul-betul dosa itu maha besar. Kata Rasulullah, sebesar gunungkah dosamu? Lebih besar dari gunung. Lalu Rasulullah mengatakan, sebesar bola dunia kah dosamu? Lebih besar daripada bola dunia. Enggak mungkin Tuhan memaafkan aku, karena dosaku maha besar. Lalu Nabi mengatakan, apakah dosamu lebih besar daripada Allah yang maha besar, yang bikin jengkel sahabat itu? Diiyakan, iya ya Rasulullah.
Dosaku lebih besar daripada Allah yang maha besar. Diusir. Ini orang gila. Jangan dilayani Rasulullah. Nabi pun juga marah pada waktu itu. Siapa nggak marah kalau ada yang lebih besar dari Allah? Dosaku lebih maha besar daripada Allah yang maha besar. Diusir. Tapi setelah diusir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, Nabi Muhammad, carilah pemuda itu sebab itu adalah satu contoh seorang yang bertaubat. Ternyata apa yang terjadi? Sudah terlupakan tapi ada peringatan dari Allah kepada Nabi. Coba cari pemuda yang tempo hari pernah bertobat. Engkau akan menyaksikan itulah contoh sebuah pertobatan. Akhirnya bersama sahabat Nabi mencari orang itu ada di mana. Ternyata dia bersembunyi di balik sebuah gunung. Ya. Dia mengikatkan dirinya di batu sambil menangis terus, menyesali dosa masa lampaunya. Begitu kuatnya pertobatannya, binatang buas pun juga ikut menangis menyaksikan. Ada orang bertobatnya kayak gini ya. Selama 40 hari mereka nggak tahu makannya bagaimana. Sampai dalam riwayat itu disebutkan binatang buas pun juga ikut sedih, ikut prihatin. Ada pemuda yang bertobat seperti itu. Kita bermandikan dosa, tobatnya cuma sekali, astagfirullahaladzim. Ya, ini 40 hari meratapi dosa masa lampaunya. Akhirnya ketahuan, datanglah Rasulullah menjumpainya. Assalamualaikum ya syabab, ya pemuda. Sekarang kita cuma berdua di gua ini. Sampaikanlah kepadaku dosa apa gerangan yang engkau lakukan sampai mengatakan dosaku lebih besar daripada Allah yang maha besar. Dosamu lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada bola dunia, bahkan lebih besar daripada Allah. Dia sampaikanlah. Profesi saya 7 tahun terakhir adalah mencuri kain kafan mayat. Ternyata ada harganya kain kafan itu. Tapi yang paling terakhir, kain kafan seorang gadis pujaan desa. Saya preteli kain kafannya. Saya bawa pergi. Setan membisi aku, kenapa kamu menyanyiakan perempuan gadis yang mencapai puncak kematangannya itu. Lalu aku angkat, lalu aku gauli sepuas-puasnya, lalu aku biarkan tergeletak di pinggir makamnya. Lalu aku pergi meninggalkan begitu saja. Tiba-tiba aku mendengarkan suaranya perempuan itu. Ya Allah, dosa apa gerangan yang pernah aku lakukan? Tega-teganya pemuda itu mempretelikan kafanku, menggauli diriku, dan membiarkan tergeletak di pinggir makam ini. Ya. Dari situlah dia mulai menyesali dosanya. Mungkin juga dia makamkan kembali. Inilah dosa yang pernah saya lakukan ya Rasulullah. Tidak ada dosa lagi lebih besar dari itu. Akhirnya Rasulullah menghibur, bergembiralah wahai anak muda, Allah telah memaafkan dosa-dosamu. Coba, orang yang seperti itu pun diampuni Tuhan. Kita insya Allah berdosa tapi tidak seperti itu. Jangan pernah lupa, dalam kitab Sahihul Bukhari diabadikan juga dalam Riyadhus Shalihin. Kalau mau baca itu Riyadhus Shalihin di bagian awal. Kalau saya nggak salah halaman 5 itu panjang hadisnya. Saya pernah jelaskan juga. Ada orang yang taubat, cari rumah pertobatan, ketemulah rumahnya Pak Kiai, Pak Ustadz. Ya. Pak Kiai, masih bisa nggak Allah memaafkan dosa kami? Oh iya, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Kalau kamu datang taubatan nasuha. Memang kamu dosa apa yang pernah kamu lakukan? Oh,
Jangan tanya, Kiai, sebutlah dosa apa yang paling besar, itu langganan saya. Merampok, memperkosa, membunuh. Masya Allah. Kamu pernah membunuh? Iya, Kiai. Berapa? Sudah 99 orang saya bunuh. Masya Allah. Jangankan 99. Satu orang kamu bunuh, pasti kamu masuk neraka. Dengan ringan tangan dia bunuh pedangnya. Tebas lehernya Pak Kiai. Jatuh kepalanya. Ya, heboh. Di luar masyarakat gemetaran. Algojo ini. Masih ada nggak ulama lain selain ini? Ada. Di desa seberang. Tunjuki jalannya ke sana. Perbatasan desa. Jatuh. Tersungkur. Mati. Datanglah malaikat penjaga neraka. Sudah lama saya tunggu kedatanganmu. Kita berjumpa di sini. Datang juga malaikat penjaga surga. Itu bagianku. Dari mana? Ini orang jahat kok. Bukankah orang ini sudah menuju ke tempat pertobatan? Bertengkarlah dua malaikat ini, penjaga surga dan penjaga neraka. Lalu Allah mengutus malaikat hakim, coba selesaikan persoalan kedua malaikat kita itu. Yuk, kalian jangan bertengkar, mari kita ukur berapa langkah dari ulama yang dibunuh dan berapa langkah menuju ulama yang dituju. Setelah bertiga diutus untuk mengukur itu, ternyata satu langkah lebih dekat kepada ulama yang dituju. Kata malaikat hakim yang diutus Allah, ini bagianmu, wahai malaikat penjaga surga. Mari kita sadar, kita bukan perampok, kita bukan pemerkosa, kita juga bukan pembunuh, apalagi 100 orang. Begitu gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buktinya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mau masuk neraka, itu memang orang-orang betul-betul mau pilihannya masuk neraka. Ada seorang penjahat besar, dihukum mati secara in absentia. Siapapun menemukan orang itu langsung dibunuh. Itu bahaya. Ternyata orang itu tiba-tiba dia serahkan dirinya di majelisnya Rasulullah Maghrib Isya. Begitu dia muncul di masjid, sahabat berlomba-lomba menghunus pedangnya. Ini orang yang kita cari. Kata Rasulullah, serangkan pedang kalian. Biarkan kita dengarkan ceritanya. Dengan tenang si pemuda yang penjahat ini. Apa tujuanmu datang ke sini? Memang kita sudah lama menunggu mencari kamu. Begini Rasulullah. Saya siap menerima kenyataan. Maka itu saya datang ke sini. Saya ini adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Semua dosa besar itu langganan saya. Karena itu saya datang ke sini. Siapa tahu di masa lampau saya waktu remaja, saya pernah melakukan kebajikan 1-2 kali. Itu percuma menempel di badan saya. Saya datang ke sini untuk menyerahkan, menghibahkan, tunjuklah salah seorang sahabatmu di sini. Akan saya ikhlaskan pahalanya itu kalau memang ada pahala saya di masa lampau. Daripada nanti menempel di badan saya akan abadi dalam neraka. Ya. Mubazir. Kebaikan itu melekat di badan saya di masa lampau. Saya akan serahkan, ikhlas kok. Setelah itu terserah mau mengapakan saya. Semua sahabat terdiam termasuk Rasulullah. Turun ayat. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Jadi ini dia. Pemuda yang lain
Luar biasa. Begitu jahatnya pemuda ini, diekstradisi, nggak boleh hidup di kampung. Dia meratapi nasibnya di bawah pohon yang sudah terlanjur menempuh jalan sesat seperti itu. Tidak mungkin bisa dimakan masyarakat karena memang tukang onar, duduk tertunduk di bawah sebuah pohon di pinggir sebuah telaga, meratapi nasibnya, menyesali seluruh perbuatannya. Ya, ini nasib saya seperti ini. Tiba-tiba datang seekor anjing, muter di telaga itu mencari untuk minum, tapi nggak bisa mencapai dasar telaga. Kasihan tuh kehausan anjing itu. Si penjahat ini muncul perasaan iba, dia buka sepatunya, ambil air dari telaga, baru dia berikan air itu kepada anjing. Dia menyaksikan anjing itu minum, begitu lahapnya dari air yang ada di sepatunya. Setelah air itu kenyang, minum dari sepatu penjahat itu, sang anjing menatap penjahat itu, seolah-olah menyampaikan terima kasih, seolah-olah anjing itu mendoakan semoga Allah memberikan pahala terhadap kebaikanmu. Apa kata Rasulullah mendengarkan cerita ini? Pemuda itu adalah penghuni surga. Subhanallah. Coba. Inilah artinya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku yang melampaui batas seperti pemuda-pemuda tadi. Ya. Jangan putus asa terhadap rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Semuanya tak terkecuali. Tidak ada dosa besar jika yang datang adalah Allah yang maha besar pengampunannya. Sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mari kita merenungkan. Jangan menuduh Tuhan maha penyiksa, maha pemurka, maha pemarah. Tidak. Allah menciptakan manusia sebagai manusia. Dia sendiri tahu kok kamu itu bukan malaikat, tapi kamu juga nggak boleh jadi setan. Maka itu ada kelonggaran. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Ya. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta dirajam. Ini hadis Bukhari, sahih. Kaget sahabat. Hai perempuan, apa kamu tahu apa arti rajam? Iya, saya tahu. Tanam sampai di leher, lalu dilempari batu kepalanya sampai mati di depan umum. Kamu nggak takut? Tidak. Memang kenapa? Dia tunjuk perutnya. Janin yang ada dalam kandungan saya ini bukan dari suami saya, tapi dari laki-laki lain. Kaget sahabat. Lalu Nabi juga takjub melihat keberanian seorang perempuan ini. Pulanglah. Tidak boleh merajam orang yang sedang hamil. Janin itu tidak berdosa. Engkaulah yang berdosa. Nanti kembali ke sini setelah engkau melahirkan bayimu. Udah 5 bulan, 6 bulan. Datang lagi. Masih orok bayinya itu, merah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan bayi ini. Ya Allah, ini masih merah. Ya, saya mohon segeralah rajam aku. Sahabat kaget. Kenapa nggak lari, nggak kabur? Sudah berapa bulan lamanya kan sudah terlupakan malah kasus.
Dia datang pada Rasulullah. Rajam segera aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kembali. Tidak boleh merajam seorang ibu yang anaknya masih menyusui. Kembalilah ke sini setelah anakmu tidak lagi tergantung pada dirimu, tidak lagi menyusui. 2 tahun berikutnya, wa fisaluhu fi amaini, kan menyusui 2 tahun. Datang lagi membawa anak itu. Ya Rasulullah, anak ini sudah 2 tahun. Sudah bisa mandiri tanpa tergantung dengan anggota badan aku. Sudah siap juga ada yang mau mengadopsi. Tolong segera aku dirajam. Satu-satunya orang yang dirajam pada masa Rasulullah hanya perempuan itu di Madinah. Ya. Tersenyum perempuan itu ketika dirajam. Seolah tidak merasa sakit apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang terharu. Nangis. Rasulullah pun juga sangat terharu. Lalu Rasulullah memberikan pernyataan. Seandainya seluruh penduduk kota Madinah keimanannya ditimbang, keimanan perempuan ini lebih berat daripada penduduk kota Madinah. Tentu selain dirinya. Jadi begitu gampang Allah mengampuni hambanya. Yang penting kata kuncinya adalah kesadaran penuh. Saya yakin yang hadir pada kesempatan ini adalah kita semuanya memiliki kesadaran, teman-teman. Surah Al-Fatihah yang menjadi kesimpulannya Al-Quran, pintu gerbangnya Al-Quran. Al-Fatihah terbuka di opening. Masihkah kita akan salah paham terhadap Allah? Masihkah kita akan mengkhianati kebaikan Allah? Allah sedemikian baik terhadap kita. Apapun yang kita minta diberikan. Tapi larangannya terus berlanjut kita kerjakan. Mari kita sadar. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sadarilah diri kita betapa buruknya kita. Tapi sadarilah bahwa begitu baiknya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita membaca ayat demi ayat surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pasti akan bercucuran air mata. Ya Allah, seperti itukah baiknya Engkau ya Allah? Allah menciptakan manusia itu ahsani taqwim, ciptaan yang paling mulia, paling indah. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Gak ada gunanya Allah menyiksa hambanya yang dia ciptakan dengan cinta. Seandainya semuanya orang berdosa jadi iblis, tidak akan pernah berkurang ketuhanannya Tuhan. Jadi tidak ada untungnya Allah itu dendam terhadap hambanya. Karena itu surah Al-Fatihah ini itu optimis. Hanya orang-orang yang pesimistik yang tidak bisa tersenyum ketika ia membaca surah Al-Fatihah. Kalaupun dia menangis, itu tangis kerinduan terhadap Tuhan. Tangis kerinduan terhadap Tuhan ini yang paling mahal. Seperti yang pernah saya sampaikan kan teman-teman. Ada 3 air mata yang paling mahal. Mustahil tersentuh api neraka, Bapak Ibu. Air mata yang paling mahal itu ialah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah melihat wajah Allah, tetapi begitu rindunya kita terhadapnya, menangis kita. Air mata kerinduan yang merindukan Tuhannya.
Ya. Merindukan seorang pencinta, sosok pencipta, sosok pencinta yang maha pencinta. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, Allah lebih mencintai hambanya. Barang siapa yang merindukan dirinya, sampai tidak terasa air matanya meleleh, air mata itulah nanti yang akan melicingkan yang bersangkutan masuk ke dalam surga. Mustahil api neraka akan menjilat tubuh orang yang merindukan Tuhannya sambil keluar air mata. Enggak mungkin Rasulullah bohong, itu sabda Rasulullah. Air mata yang kedua ialah air mata taubat yang mengalir di pipi seseorang pendosa karena dia membayangkan dosanya di hadapan Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa yang pernah kami lakukan. Sampai akhirnya dia enggak merasa air matanya basah di pipinya, basah di atas sajadahnya. Air mata taubat seperti inilah nanti yang akan memadamkan api neraka. Jeritan tobatnya para pendosa lebih merdu kedengaran Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih, bergemuruh itu pekerjaan. Tapi pendosa yang meratapi dosanya langkah. Maka itu Allah mengatakan dalam hadis Nabi, Allah lebih senang mendengarkan gemuruh tasbihnya, jeritan tobatnya para pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Dan air mata yang ketiga mustahil dijilat api neraka. Berbahagialah pemilik salah satu air mata di sini. Air mata protes terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya, tidak mampu mengusirnya, mencegatnya, hanya diungkapkan dalam bentuk tetesan air mata protes. Ya Allah, apalah artinya hamba-Mu? Saya sangat tidak senang dengan perbuatan itu, tempat itu, tapi hamba-Mu nggak punya apa-apanya. Ya. Saking jengkelnya terhadap kemaksiatan yang ada di sekitarnya itu nangis. Aku hanya bisa menangis ya Rasulullah. Ya Allah, saksikan. Air mata seperti inilah nanti juga akan menolong yang bersangkutan. Jangan main-main dengan air mata. 3 air mata inilah nanti yang tidak akan mungkin tersentuh oleh api neraka. Syukur kalau kita memiliki ketiga-tiganya. Air mata taubatnya keluar. Air mata kerinduan terhadap Tuhannya juga keluar. Air mata yang tidak tega melihat kebatilan di sekitarnya juga keluar. Ya Allah, ampunilah mereka ini. Jadi teman-teman, surah Al-Fatihah ini adalah mengajak kita untuk tersenyum. Karena itu surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Ya. Namanya surah Al-Fatihah itu ada lebih 20 Bapak Ibu. Nah, saya tidak sampaikan hari ini, coba kita lihat dulu. Nah, Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Mudir memberikan nama-nama surah Al-Fatihah dengan 22 nama. Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kutub, Ummul Quran, Al-Kanz, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Usaz, Al-Hamd, Al-Syukr, Al-Du'a, Ta'limul Mas'alah, As-Su'al, Al-Munajat, At-Tafwid, Al-Ruqih, Al-Shifa, Al-Syafiyah, As-Salah, An-Nur, Al-Quranul Azim, As-Sab'ul Matani. Ya, itulah nama-nama surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, ya, inilah surah Al-Fatihah. Itulah covernya surah Al-Fatihah. Kita belum masuk sebetulnya ini kepada apa yang saya targetkan hari ini. Mengapa dinamai surah Al-Fatihah? Tapi semoga bisa dirasakan
getaran-getaran suci mengalir di dalam tubuh, pikiran, jiwa kita, kedahsyatan surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu. Ya, saya kira sampai sekian. Ya, mungkin nanti kita akan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukain. Assalamualaikum. Assalamualaikum.